Selamat malam Pak Fajar. Ya, selamat malam Mas, selamat malam. Jadi ceritanya ini sekitar mungkin 10 bulan yang lalu lah, ini di tempat saya bekerja. Jadi di situ saya baru kerja sekitar kurang lebih 1 mingguan. Nah di situ kebetulan di tempat saya bekerja itu ada proyek ganti kabel kayaknya. Kabel itu mungkin kabel lighting untuk area saya bekerja Mas. Nah di situ kan terkenalnya kalau ada perbaikan, terutama kabel itu sering ada kehilangan lah istilahnya. Nah makanya itu ada pos darurat yang saya jaga di dekat kabel yang lagi diganti itu. Nah terus singkat cerita sekitar mungkin jam 2:30 atau jam 2-an lah pagi ya Mas, jam 2-an pagi itu saya ngisi itu namanya buku laporan lah istilahnya, laporan kegiatan gitu saya lagi isi. Nah itu saya dengar ada satu forklift, jadi tempat saya jaga itu dekat bengkel forklift gitu Mas. Nah salah satu forklift itu bunyi gitu loh Mas. Kalau forklift kan kalau lagi dipakai hidroliknya naik turun itu kan pasti bunyi ya Mas, ceklok gitu loh. Nah tapi waktu itu saya belum ngeh lah, udah denger tapi belum ngeh kalau itu tuh suara forklift gitu, karena saya kan masih itu fokus ngisi buku laporan itulah. Begitu saya sudah selesai ngisi sampai jam yang itu jam 3-an saya ngisi itu udah selesai lah, 2:30. Nah saya kan penasaran nih dari tadi bunyi apaan sih. Saya pakai senter, saya sambarin itu forkliftnya. Ternyata di situ ada 4 atau 3 forklift ya, saya lupa. Nah itu salah satunya itu bunyi Mas. Saya deketin itu bunyi ceklok gitu. Nah ternyata itu bunyi dari hidroliknya. Sedangkan setahu saya ya Mas, hidrolik itu nggak bakal bisa bunyi lah gerak kalau nggak si mesin ini hidup kan gitu. Kan ada pompa olinya, kan hidrolik itu kan setahu saya pakai pressure dari oli ya. Nah kalau mesin nggak hidup kan otomatis nggak bisa itu Mas sebenarnya Mas. Nah itu saya ya ada pikiran ke hal-hal mistis ada ya, tapi kan yang namanya kita lagi jaga malam, kalau bisa pikiran seperti itu dibuang lah, jangan sampai lah ada pikiran seperti itu. Nah itu saya sempat rekam, nggak tahu ya rekamannya masih ada apa enggak. Itu saya rekam, saya video, mungkin durasi sekitar 10 detik lah. Itu di video itu ya tetap masih bunyi gitu terus. Akhirnya ya udahlah, saya balik lagi ke area kabel itu. Ya udah, malam itu cuman itu gangguannya gitu. Walaupun di situ terkenal Mas, area yang jarang jarang diambah lah, karena pos itu tuh pos darurat di situ. Kalau pas ada pekerjaan aja, kalau enggak itu sebenarnya pos yang saya jaga itu posisinya enggak di situ, beda lagi. Nah terus beberapa bulan setelah itu, mungkin selang 4 bulan ya dari kejadian saya tahu forklift bunyi itu, saya kebetulan lagi berangkat siang. Nah saya berangkat siang, saya aplusan sama yang shift malam. Nah waktu saya lagi apel ini, saya dengar cerita Mas, di shift sebelah, di shift yang malam nih, waktu lagi serah terima gitu kan. Nah itu waktu ngelihat CCTV. Nah salah satu CCTV ini nyorot ke area yang saya jaga beberapa bulan yang lalu, yang dekat bengkel forklift itu Mas. Nah di situ teman saya itu yang shift malam itu lihat di rekaman CCTV ada orang berdiri di belakang bangunan sebelah tembok perbatasan sama area luar itu yang dekat saya jaga waktu itu kan. Nah si yang memantau CCTV ini ngontak pos terdekat sama posisi itu kan waktu itu Mas. Singkat cerita, yang lihat CCTV ini ngontak teman saya yang lain yang posisinya dekat posnya sama tempat situ, suruh ngecek itu orang siapa tuh berdiri di situ kan gitu. Karena mikirnya maling gitu kali ya. Ya kalau kita kan pihak keamanan kan pasti mikirannya pasti ke situ dulu kan gitu. Betul. Maling ini. Nah,
si salah satu teman saya terus nyamperin ke situ mas, bawa senter, dia ngomong telepon nggak usah matiin, pantau terus telepon, nanti kalau ini maling langsung disampaikan ke komandan, langsung nanti suruh kesini semua kan gitu. Nah udah singkat cerita si teman saya ini ngecek mas sampai ke lokasi yang kesorot CCTV itu. Posisi di situ dia ngomong, mas orangnya di mana? Kok nggak ada? Ini saya udah di posisi. Nah, si teman saya yang pertama ini ngabarin yang lihat ini, itu bilang itu mas di situ di depannya sampean gitu. Ini sampean juga saya lihat ini di CCTV. Gitu. Di depan sampean persis itu loh mas, di sebelah tembok. Gitu. Mana di sini tuh nggak ada orang mas gitu. Itu mas di depan sampean ngebelakangin sampean gitu. Orangnya pakai helm proyek gitu. Di CCTV kan, iya kan. Nggak ada mas, nggak ada orang sama sekali di sini, sepi, cuman saya aja gitu. Si teman saya yang ngecek ngomong seperti itu. Udah. Habis itu si teman saya balik lagi kan ke pos, soalnya memang nggak ada siapa-siapa di situ, dinyatakan aman kan gitu. Ya kurang lebih seperti itu mas. Itu memang area itu, kotakan itu tuh jarang dijamah orang. Oh ya mas, satu lagi. Ini sebelum saya resign ya, mungkin sekitar 2 bulan yang lalu ya, sekitar 2 bulan lalu. Nah di area itu juga mas, itu ada trafo, jadi bengkel forklift, terus sebelah utaranya itu ada trafo. Nah saya itu diajak patroli sama komandan saya mas. Nah berhentilah di trafo itu ngecek kabel-kabel gitu kan. Nah terus mau masuk ke ruang controller. Nah di ruang controller itu ada pintunya, pintu aluminium gitulah. Nah pintu aluminium itu sama frame pintunya itu tuh nggak nutup rapat, mungkin ada sekitar jangka 15 cm lah, dia nggak nutup rapat gitu kan. Nah waktu saya lagi nyenter gitu sama komandan saya itu, tiba-tiba pintu ini yang tadinya ada jangka 15 cm ini, ya 15 cm, 20 cm lah, itu nutup grek gitu mas. Saya langsung tatapan muka sama komandan saya langsung lari masuk, komandan saya ikut saya masuk. Maksudnya masuk ke control room itu siapa tadi yang nutup pintu kan gitu. Takutnya kan maling atau gimana gitu, mau keluar kok lihat mungkin kaget apa gimana, terus lari kan gitu kan. Saya langsung masuk, komandan saya masuk, saya ke kanan, komandan saya ke kiri, terus ketemu di belakang control room itu, ternyata nggak ada siapa-siapa. Itu nutupnya itu lumayan kencang, grek gitu sampai ada suara gitu loh mas. Nah itu saya sama komandan saya gitu. Ya itu mas, kurang lebih gitu. Itu area yang sama ya, masih satu lingkup lah sekitar gitu. Oke Pak Fajar, kita benar-benar ke bawah sama suasana di tempat tersebut ya. Maksudnya apa ya, Mas Feb, kita ngobrol bareng aja deh di sesi terakhir ini. Ya. Kita pernah juga penelusuran dengan lokasi yang mungkin beda tapi mirip-mirip, karena beberapa kali kita penelusuran di pabrik ya. Jadi mungkin agak ke bawah hal yang dirasakan sama Pak Fajar juga. Saya paling ke bawah adalah ketika tadi ada penampakan di CCTV, iya, disamperin gak ada, tapi masih ke kontrol, masih ke rekam di CCTV yang control room. Kalau memang itu ada sosoknya di depan orang asli, di depan teman bapak gitu ya. Iya betul mas. Itu aduh, itu pengalaman yang ini sih ya, sampai kecampur bahasa Jawa ya. Pengalaman yang aduh, gak bisa dibayangin sih. Itu serem banget ya mas. Iya. Tapi oke, balik ke cerita deh. Itu sebenarnya apa mas Febri? Ya. Selamat malam Pak Fajar ya. Iya, selamat malam Mas Febri. Maaf boleh tanya? Maaf Mas, gimana? Apakah dulu pernah ada orang yang meninggal di situ Mas? Iya Mas, itu sengaja nggak saya ngomongin, memang ada meninggal itu nggak jauh lah dari situ, dari tempat saya jaga itu. Jadi kan itu ada pos Mas. Posnya itu kan sementara dipindahin ke tempat saya jaga itu yang dekat bengkel forklift. Nah pos sebenarnya itu nggak jauh dari situ, mungkin sekitar 50 meter lah dari situ. Nah di dekat pos itu dulunya memang ada orang meninggal, tapi sengaja saya nggak ngomongin
takut gimana gitu. Tapi itu karyawan Pak Fajar atau orang? Setahu saya itu karyawan. Kecelakaan kerja kah? Dibilang kecelakaan kerja enggak ya Mas, soalnya dia kayaknya mau pulang deh. Kalau kecelakaan kerja kan dia posisi lagi bekerja, dalam posisi bekerja kan. Kalau ini kayaknya pas mau pulang ini. Mas Febri deh, biasanya Mas Febri bisa ngerasain apa yang terjadi. Iya. Kenapa kok saya nanya seperti itu ya? Pernah ada yang meninggal di situ apa enggak? Karena kalau yang saya lihat yang terekam oleh CCTV ya, sosok beliau yang pernah kerja di situ. Kalau kita bicara soal makhluk-makhluk astral di area tersebut ya Mas, kalau saya bilang itu gudangnya ya, udah seperti gudang makhluk gaib gitu. Dan rata-rata yang menempati area tersebut usil. Kita terputus dari Pak Fajar. Saya coba hubungkan kembali. Ya, lanjutin aja Mas Feb. Kita terhubung lagi. Ya. Ya Mas, maaf keputus ini. Iya. Itu tadi ya Mas. Rata-rata yang makhluk-makhluk gaib yang bertempat tinggal di situ jahil gitu ya Mas. Usil jahil gitu. Tapi yang hidupin forklift ini siapa Mas? Sosok yang mana? Sosok yang kerekam CCTV itu atau? Ini sosok anak kecil ya Mas. Anak kecil. Yang mainan forklift itu. Ini ya. Yang saya bilang tadi ya Mas, kalau kita bicara soal makhluk gaib ya di area situ, itu sudah seperti gudang ya Mas. Oke. Terus kalau yang tadi nutup pintu atau apa ya Pak tadi di trafo tadi ya Pak? Itu pintu ya? Kontrol room Mas. Kontrol ya. Itu sosoknya tinggi besar ya. Kurang lebih 2 meteran lebih lah tingginya. Itu. Tinggi besar hitam. Itu memang sosok tersebut ada di situ. Dan di dalam ruang kontrol pun masih banyak lagi sosok-sosok gaib yang ada di situ. Iya. Duh, ikutan merinding sih. Pak Fajar, terima kasih banyak ya Pak ya ceritanya malam hari ini. Siap Mas, siap. Next time boleh deh gabung lagi deh kalau ada. Oke. Besok minggu depan siapa tahu Mas ada waktu lah. Baik Pak, kita akhiri ya Pak ya. Siap Mas. Makasih Mas ya.